Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-250 dari 1000 hadis hafalan. Temanya nasab tidak bisa menjamin selamat. Hadis itu ialah an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahimu rabb abahu wa yaqul rabbi innaka wa'adtan alla tukhziyani yauma yub'atsun wa yaqulullahu azza wa jalla inni haramtul jannata 'alal kafirin. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu cerita bahwa Nabi SAW bersabda, Ibrahim alaihissalam menjumpai bapaknya nanti di hari kiamat, lalu mengadu, ya Allah, Engkau telah menjanjikan kepada saya bahwa Engkau tidak menyusahkan kepada saya di hari manusia dibangkitkan. Di situ latar belakangnya menjumpai bapaknya dalam kondisi yang sangat mengerikan, berada di dalam siksaan. Seorang anak melihat bapaknya begitu susahnya bukan main. Makanya mengadu kepada Allah, Engkau kan menjanjikan kepadaku untuk tidak menyusahkan kepadaku di hari manusia dibangkitkan. Susah mana lagi yang paling menyusahkan kalau bukan susahnya seorang anak melihat bapaknya pada kondisi disiksa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban, sesungguhnya saya haramkan surga pada orang-orang kafir. Di tempat yang lain dikisahkan Nabi Ibrahim dipanggil, apa yang ada di dekat kakimu itu? Dilihat, ada bangkai yang menjijikkan. Lalu dicampakkan, jatuh jauh. Apa yang kamu buang itu? Bangkai. Dijawab, bukan, itu bapakmu. Sejak itulah kesusahan hilang yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayolah ikhwah, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, ujian keimanan buat kaum muslimin. Dengan sasaran iman kepada yang gaib. Karena diantara bentuk orang dikatakan mukmin
yaitu iman kepada perkara gaib. Di antara bentuk perkara gaib adalah perkara yang akan terjadi. Indra nggak mampu menjangkau, tapi dikatakan itu akan terjadi. Maka tanda keimanannya dia mengimani. Karena memang Allah adalah Al-Alim, zat yang maha tahu. Tahu yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi, global maupun terperinci, termasuk diantara yang Allah ketahui yang akan terjadi tentang nasib manusia nanti, termasuk bapaknya Nabi Ibrahim, nasibnya seperti apa Allah sudah mengetahui, sebagaimana yang dikisahkan di atas dan disampaikan oleh Nabi SAW, hadisnya sahih. Maka tanda mukmin iman kepada Allah, iman kepada yang gaib adalah mengimani apa yang telah dikisahkan oleh Nabi SAW. Kemudian pelajaran nomor 2, walaupun toh seperti itu, bapaknya Nabi Ibrahim tidak merasa dizalimi oleh Allah. Walaupun bapak Nabi Ibrahim itu disiksa, penduduk neraka, diharamkan surga, dia tidak merasa saya dizalimi oleh Allah. Kenapa? Lawang dimasukkan di neraka, jelas itu mengerikan. Yang ada pada benaknya, memang saya salah, memang ini tempatku, memang Allah itu adil, memang salahku sendiri, sehingga tidak merasa dizalimi oleh Allah. Kenapa? Pertama, memang Allah tidak memiliki sifat zalim. Ya Allah jelaskan, inni haramtu zulma ala nafsi wa jalatu bainakum muharraman wa la tadzalamu. Saya haramkan diriku melakukan kezaliman, dan perbuatan zalim saya haramkan di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan ayat-ayat yang cerita Allah tidak zalim banyak. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Gimana gitu prosesnya? Orang di neraka tidak merasa dizalimi, tapi memang sadar ini tempatku karena salahku sendiri. Jawabannya sebagaimana telah Allah terangkan di dalam surah Mulk. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Setiap kali ada sekelompok orang digiring ke neraka, penjaganya menanya, bukankah telah datang kepada kamu orang yang menyampaikan peringatan? Termasuk perbuatan mengantarkan neraka itu apa? Diberitahu, jangan kamu kerjakan. Sudah atau belum orang yang menyampaikan peringatan demikian? Mereka menjawab sudah. Loh kenapa? Kami mendustakan. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui akan dosa-dosanya, celakalah penduduk neraka sa'ir. Jadi rasa yang dimiliki oleh orang kafir ketika tahu neraka, semangat masuk, itu seperti tamsilnya, semangatnya bebek tahu air, semangat mencebur itu kuat. Kenapa? Memang itu alamku. Nah, senada dengan itu. Jika dengan demikian orang yang neraka itu memang sadar saya salah, sehingga mereka mengatakan lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu bentuk penyesalannya. Andaikan saya mau mendengar, saya mau berakal, petunjuknya sudah jelas dan gamblang, hak itu menarik, jelek itu membencikan, kenapa saya kok memilih yang jelek? Maka celakalah penduduk neraka sa'ir. Itu pelajaran yang nomor 2.
Pelajaran nomor 3, hisab ditanggung sendiri, tidak bergantung kepada nasab. Hisab ditanggung sendiri, tidak bergantung dengan nasab. Artinya ketika manusia nanti kembali kepada Allah Ta'ala di hari kiamat, di hari kebangkitan untuk taruhan nasib surga neraka, nanti akan dihisab, dihitung. Dan ketika dihisab, dihitung, masing-masing orang nanti akan menghadap kepada sendiri-sendiri. Kullun ya'ti farda. Menghadap ke depan yang ada neraka. Menghadap kanan kiri dari perbuatannya. Ketika nggak punya kebaikan, apa yang ia andalkan? Akan datang sendiri-sendiri. Jika nggak punya kebaikan, bahkan ada yang tidak dihisab. Kenapa? Memang apa yang hendak dihisab? Memang nggak punya kebaikan sama sekali. Yang ada hanya pengumuman untuk orang-orang musyrik. Siapa yang menyembah sesuatu, carilah yang kamu sembah. Ternyata sesembahan batil yang disembah mereka ridho, semuanya ditampakkan di neraka. Orang-orang yang menyembahnya tahu, lalu mencarinya untuk minta tolong. Itulah cara menggiring mereka berjatuhan di neraka, sehingga tidak usah untuk dihitung. Maka dengan demikian, berkaitan masalah nasab, kita ulang, berkaitan masalah hisab, nggak bisa bergantung dengan nasab, karena memang akan diadili sendiri. Walaupun seseorang itu keluarga seorang nabi, maka kalau dia nggak punya bekal mandiri, keberadaan keluarga nggak bisa menolong. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh selamat di perahu, anaknya tidak beriman, tenggelam. Nasab nggak menolong. Kasus Nabi Ibrahim pun juga sama. Bapaknya tidak tertolong karena tidak sejalan. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, Pak, kan sudah saya pesankan Bapak jangan membangkang kepada dakwah yang saya bawa. Iya nak, sekarang saya tidak membangkang. Tapi sadarnya di hari kiamat yang nggak ada gunanya. Sehingga nggak tertolong. Nasab nggak bisa menolong di depan hisab. Nabi kita juga sama, akan sang paman walaupun membela habis-habisan, itulah Abu Thalib. Ternyata juga di neraka. Karena dia mengatakan dicaci maki masyarakat lebih sakit daripada di neraka. Sehingga tidak mengikrarkan keimanannya. Cuma nasibnya agak mending, yaitu mendapatkan syafaat Nabi yang pantasnya di dasar karena mendapatkan syafaat sehingga ditempatkan neraka yang paling dangkal, tetapi perasaannya dia orang yang paling berat untuk mendapatkan siksaan. Tetapi pelajaran yang ketiga, bahwa di depan hisab, nasab tidak bisa menjamin keselamatan. Itu yang ditandaskan Nabi SAW, man bata bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang tidak cepat, orang yang lambat di dalam beramal, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Pelajaran terakhir, itu semua membimbing kepada kita supaya diperkokoh iman pada hari akhir, dan masing-masing akan dihisab sendiri, maka supaya menyiapkan bekal secara mandiri, dan apabila bekerja sama, itu tolong menolong dalam kebaikan, tapi bukan untuk taruhan nasib, dan mati itu cepat, dunia itu sangat sebentar, maka orang tidak usah menunda-nunda, karena yang terjadi hanya penyesalan. Maka siapa yang berbekal, itulah sebuah keberuntungan. Salah hadis yang lain saya kita menyusul, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.